I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, terdiri dari berbagai suku, ras, maupun etnis. Contoh dari keberagaman masyarakat Indonesia ialah 1. Keberagaman agama, suku, bahasa, adat, budaya, dan juga ras. Dengan adanya keberagaman yang ada ini akan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menguntungkan karena menjadi kekayaan bangsa, di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik skala daerah sampai nasional karena ketidaksepemikiran, ego pribadi atau kelompok, bahkan kesalahpahaman. Tentu ini akan mengganggu persatuan Indonesia. Dalam mengatasi problematika atas keberagaman yang ada di Indonesia ini, SDGs mencanangkan tujuan yang ke-16, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Menyediakan akses terhadap keadilan bagi semuanya dan membangun intuisi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Perdamaian di suatu negara tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan, hak asasi manusia, dan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat menjadi alur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, apakah penerapan tujuan SDG ini sudah diterapkan di Indonesia? Di Indonesia, beberapa wilayah masih dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Tingginya kekerasan bersenjata memiliki dampak merusaknya pembangunan negara, ekonomi negara, dan seringkali menimbulkan rasa dendam dari generasi ke generasi. Kekerasan, kejahatan, dan eksploitasi menjadi resiko yang sangat besar jika tidak dibuat hukum atau aturan, dan jika tidak adanya tindakan upaya penyelesaian. Telah terjadi lebih dari 20 kasus kekerasan bersenjata di Papua dari tahun 2014 sampai 2018. Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan dalam kasus-kasus kekerasan bersenjata. Kekerasan bersenjata ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengarah pada aktivitas yang menurut pemerintah Indonesia dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendorong kebijakan-kebijakan untuk melakukan pembangunan masyarakat yang selaras dengan SDGs. Di antaranya yaitu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, mengembangkan penghidupan berkelanjutan melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan pembangunan ekonomi yang mana pemerintahan terus menekankan pembangunan yang merata antar wilayah dengan pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, dan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Secara garis besar, hasil dari upaya pemerintah dengan program bisa dikatakan belum sepenuhnya tercapai dan masih jauh dari yang diinginkan. Di sektor ekonomi, pemerintah melakukan program pemerataan pembangunan yang terus dikebut agar masalah seperti kepadatan masyarakat tidak menumpuk di suatu wilayah. Ekonomi juga tidak bisa berpusat di suatu tempat. Dari program perlindungan sosial sendiri, masih banyak kriminalitas yang terjadi. Sementara di program penyaluran tenaga kerja, masih banyak polemik seperti tenaga kerja Indonesia yang sangat banyak, tetapi tidak semua mempunyai skill kerja yang mumpuni. Di sektor pengembangan wirausaha juga masih jauh dari harapan. Bisa dilihat dari pengangguran yang tinggi. Jadi kita tahu dalam artikel tersebut kriminalitas masih banyak terjadi karena perlindungan sosial yang belum maksimal. Dengan demikian dapat kita simpulkan upaya pemerintah dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh melalui SDGs. Bahkan pada program penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha, Indonesia pun masih jauh dari harapan, yang mana dapat dilihat dari angka pengangguran yang tinggi serta banyaknya penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan di Indonesia yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Menurut pendapat saya, dari apa yang sudah dibahas di dalam artikel tersebut, kita dapat melihat hasil dari upaya tersebut masih kurang maksimal, sehingga pemerintah harus lebih fokus dengan tujuan SDGs.
dan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang selaras dengan SDGs agar tidak menimbulkan kekerasan dan konflik yang akan merugikan masyarakat. Serta masyarakat harus tegas terhadap apa yang terjadi belakangan ini dengan cara untuk selalu patuh terhadap aturan-aturan yang ada dan agar tujuan dibentuknya SDGs yang memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi bisa tercapai. Masyarakat juga harus mengurangi angka kriminalitas yang masih sering terjadi serta lebih giat dalam meningkatkan skill yang bagus dan siap berkompetisi di dalam kerja, agar pemerintah Indonesia lebih mengurangi tenaga kerja asing dan menciptakan lapangan kerja agar pengangguran yang ada di Indonesia berkurang. Indonesia negara hukum. Cukup sekian, Assalamualaikum. Sore hari pergi ke rumah Ani, ditemani dengan si Maman. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.